Selamat pagi SIB City Life Church Kuala Lumpur. Kami mengucapkan selamat beribadah kepada anda semua, khusus buat jemaat setia SIB City Life Church KL maupun ada yang baru pertama kali bersama dengan kami pagi ini. Kiranya di hari yang baru ini kita semua diberikan semangat baru, energi baru di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, pekerjaan kita, dan terutama di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, walaupun banyak perkara yang merunsingkan kita dalam permulaan tahun 2021 ini, namun kita percaya Tuhan memberi kekuatan dan memelihara kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Amin. Mari kita mengawali ibadah kita pagi ini dengan menaikkan pujian syukur terbaik kita kepada Dia yang layak menerima segala sembah dan puji dari kita. Mari kita siapkan hati kita dan berdoa. Tuhan Bapa kami surga, kami ucapkan syukur terima kasih di atas kebaikan Tuhan yang telah menyertai, melindungi kami sepanjang hari-hari yang lepas dalam minggu ini Tuhan. Kami sangat bersyukur karena kami percaya bahwa Tuhanlah yang telah memberi kekuatan, kecukupan pada setiap kami sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan, kami datang padamu juga, kami mengucapkan syukur terima kasih di atas peluang dan kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami untuk sama-sama beribadah pada pagi hari ini. Walaupun dalam keadaan situasi di mana kami tidak dapat beribadah secara fizikal di rumah Tuhan, namun kami masih tetap mempunyai peluang dan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan serta belajar mengenai firman Tuhan lewat ibadah kami secara online ini Tuhan. Terima kasih di atas kebaikan Tuhan yang telah memberi kami ruang untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam situasi kami menghadapi PKP ini Tuhan. Tuhan, kami angkat ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu melalui nyanyian pujian syukur yang kami angkat pada pagi hari ini. Dan kami juga mohon pertolongan dan campur tangan Tuhan agar kami dapat memahami, menghayati, malah dapat melakukan kebenaran firman Tuhan yang akan kami belajar pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami mau percaya bahwa Tuhan yang akan menyertai kami, yang akan memimpin kami sepanjang perjalanan ibadah raya ini daripada awal hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan di atas kebaikan-Mu, di atas kasih anugerah-Mu yang sangat besar. Dan kami percaya bahwa kasih anugerah Tuhan ini akan terus menyertai kami, akan terus melindungi kami, akan terus memberkati kami sehingga akhirnya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Yesus. Kasih anugerah dan kebaikan-Mu tidak pernah putus di dalam hidup kami Yesus. Ini kami Bapa datang ke hadapan. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Mari jemaat kita naikkan sekali lagi lagu ini. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku
bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembah-Mu. Benar Bapa, Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Penjagaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan tidak pernah lewat, dan tangan-Mu Tuhan sentiasa menopang kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Masa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari sekali lagi kita angkatkan pujian ini. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Masa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa.
Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Thank you, Lord Jesus. Hati kami mau menyembah Engkau. Jiwa kami merindukan Engkau, Yesus. Hanya Engkau Tuhan dan Raja kami, yang layak disembah dan yang layak dipuja. Thank you, Lord Jesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka sedangkan-Mu, Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Katakan bersama, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Kami tahu Engkau hadir di tempat ini, Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan, Roh Kudus yang akan melewati kami. Hadirat-Mu akan memenuhi kami, Tuhan. Oh, syukur ya rara syakan ya rara lalala. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ku
dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Ya benar Tuhan, kami sangat merindukan Engkau. Biarkan hati kami menyembah Engkau dengan segenap hati kami, dengan kekuatan kami Tuhan. Lawatlah setiap pribadi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pada pagi ini. Kami dapat menyembah Engkau Tuhan Bapa di surga. Tuhan, kami siap untuk mendengar isi hati Engkau Tuhan. Kami siap Tuhan. Segala pujian dan hormat kemuliaan bagi Engkau. Hanyalah kemuliaan Engkau Tuhan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus buat jemaat sekalian. Apa kabar jemaat Tuhan? Doa dan harapan semoga jemaat Tuhan tetap berada dalam keadaan yang sehat. Kita bersyukur atas berkat, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kita dapat bertemu pada minggu ini menerusi acara ibadah online. Kita berterima kasih kepada tim yang setia melayani kita, menemani kita, memastikan kita tetap mengikuti ibadah online setiap minggu. Terima kasih untuk tim media, untuk tim pemusik, untuk tim praise and worship, untuk tim pendoa yang setia berdoa. Saya berdoa kiranya Tuhan terus pakai hidupmu menjadi berkat dimanapun engkau berada. Pasti hidupmu akan membawa impact yang besar bagi komunitimu, bagi keluargamu, dan dimanapun engkau pasti menjadi berkat buat banyak orang. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama membaca satu bahagian firman yang terdapat dari Kejadian pasal 39. Kita akan membaca 2 ayat ya. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua ya. 2 ayat. Saya akan baca bahagian firman Tuhan ini. Jemaat sekalian boleh mengiringi pembacaan yang tersedia di screen ya. Ayat pertama dikatakan, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Demikian pembacaan firman Tuhan pada minggu ini. Sebelum kita bahas bahagian firman ini, jemaat kekasih, kita datang dalam doa kita terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur pada hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama menerusi acara ibadah online. Kami juga bersyukur oleh karena kesempatan untuk belajar firman-Mu pada hari ini. Kami yakin sungguh Tuhan bahwa ini adalah anugerah Tuhan buat setiap pribadi kami. Oleh itu Bapa, kami mau manfaatkan waktu yang ada ini untuk terus mencari wajah Tuhan, menyembah Tuhan dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa buat berkat firman yang telah kami baca sebentar tadi, pada saat kami menyampaikan, menjelaskan sedikit daripada bahagian firman ini Tuhan, agar kebenaran ini dapat menjadi kekuatan, meneguhkan iman percaya kami di dalam Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, pakai hamba-Mu, berilah kata-kata hikmat di mulut hamba-Mu ya Tuhan, agar apa yang disampaikan, biarlah Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, diberitakan dalam pemberitaan ini.
Terima kasih Bapa di sorga. Hamba serahkan setiap pribadi yang mendengar firman ini akan diberkati, dikuatkan, diteguhkan iman percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba serahkan pemberitaan firman ini dari permulaan sehingga selesai. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagung tinggi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa permohonan ini. Haleluya. Amin. Amin. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, daripada pembacaan ini kita akan menarik satu tema, yaitu akrab dengan Tuhan membuat perjalanan hidupmu berhasil. Akrab dengan Tuhan membuat perjalanan hidupmu berhasil. Sama seperti mana firman yang telah kita dengar pada minggu yang lepas, saudaraku, kita mempelajari daripada seorang hamba Tuhan, yaitu Raja Daud sendiri, bagaimana pada waktu dia akrab dengan Tuhan, apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia menjadi pribadi yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Dia menjadi pribadi yang terus taat berdoa dalam hidupnya, yang menggambarkan bahwa dia sentiasa bergantung harap kepada Tuhan. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, pada hari ini pun kita mempelajari bahagian firman Tuhan ini, yang mana pribadi yang kita pelajari yang berkaitan dengan Yusuf dalam pembacaan kita sebentar tadi, saudaraku, merupakan pahlawan iman yang sangat masyhur pada waktu itu, saudaraku. Dan kita mau pelajari apa yang menyebabkan ataupun apa yang membuat hidup Yusuf ini menjadi pribadi yang luar biasa. Daripada pembacaan kita itu, saudaraku, kita sudah mengetahui bahwa apa yang dikatakan tentang bahagian firman Tuhan itu, kalau kita baca seluruh pasal itu, saudaraku, mengisahkan bagaimana permulaan Yusuf, di mana dia mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan, sehingga Tuhan terus berbicara dan terus menyatakan rencana dan kehendaknya bagi Yusuf. Dan itu terjadi oleh karena Yusuf memiliki hati dan kerinduan terhadap Allah Bapa di sorga. Itu sebabnya, saudaraku, daripada pembacaan ini kita mempelajari satu tema, akrab dengan Tuhan membuat perjalanan hidupmu berhasil. Saudara kekasih, kita lihat pendahuluan firman Tuhan ini dikatakan perjalanan hidup setiap orang telah ditentukan oleh Allah, dan segala sesuatu yang telah dirancang sesungguhnya telah pun diketahui oleh Allah sendiri. Ya, Dia telah ketahui awal sebelumnya. Bermakna, saudaraku, bahwa apa yang ada di dalam planning ataupun rencangan seseorang itu, saudaraku, sudah diketahui oleh Tuhan, oleh Allah sendiri. Itulah yang menjadi sebab, saudara, mengapa kita harus akrab terhadap Tuhan dalam hidup kita. Salah satu sebabnya karena Dia mengetahui segala sesuatu yang ada dalam perancangan ataupun planning setiap orang, saudaraku, termasuk saya, termasuk Anda, saudaraku. Kita diketahui oleh Tuhan apa yang telah kita rancang, saudaraku, karena Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Dia maha hadir, saudaraku. Dimanapun kita berada, Dia tetap ada di sana. Itu sebabnya, saudaraku, mengapa tema ini dibawa untuk kita fahami, saudaraku,
bahwa pada saat kita menjauhkan diri daripada Tuhan, menjauhkan diri daripada firman-Nya, saudaraku, kita akan menjadi pribadi yang gagal dalam hidup kita. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, daripada bahagian firman Tuhan yang telah kita baca sebentar tadi, saudaraku, kita akan mempelajari beberapa poin yang berkaitan dengan tema pada hari ini, yaitu akrab dengan Tuhan membuat perjalanan hidupmu berhasil. Kita mempelajari perkara ini, saudaraku, dari teladan hidup Yusuf sendiri. Nah, bagaimana keakraban Yusuf itu, saudaraku, membuat dia berhasil dalam perjalanan hidupnya. Yang pertama di sana dikatakan, tuntunan Tuhan membuat Yusuf semakin tajam untuk mengerti kehendak dan rencana Allah dalam hidupnya. Nah, inilah perkara yang pertama. Pada saat Yusuf akrab dengan Allah, dengan Tuhan, hal yang terjadi dalam hidupnya, saudaraku, Tuhan menuntun dia, membuat Yusuf semakin tajam, semakin peka untuk mengerti kehendak dan rencana Allah dalam hidupnya. Inilah rahasianya, saudaraku. Kalau kita rujuk pembacaan firman Tuhan yang terdapat dari Kejadian 37, kita lihat bahagian itu, saudaraku, dari ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Saya tidak akan baca bahagian firman Tuhan ini, namun saya menceritakan bagaimana dan apa yang terjadi dalam bahagian itu. Saudara, dikatakan di sana, dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10, dalam usia muda Yusuf, saudaraku, dia telah mendapat ataupun menerima visi daripada Tuhan. Nah, boleh dikatakan dia telah menerima firman yang datang dalam hidupnya, sehingga saudaraku, dia mengerti kemana dan apa yang Allah rencanakan dalam hidupnya. Melalui kejadian itu, saudaraku, hal itulah yang membuat Yusuf semakin dekat dengan Bapa di sorga. Kenapa, saudaraku? Karena dia telah menerima firman yang telah datang dalam hidupnya. Memang pada zaman itu, saudaraku, tidak ada orang yang datang untuk menyampaikan pesan daripada Allah kepada umatnya pada ketika itu. Namun Tuhan secara langsung berbicara kepada orang yang dia telah pilih. Salah satu di antaranya Yusuf, saudaraku. Pada waktu itu, saudaraku, dia mendapat firman Tuhan ataupun visi melalui mimpinya, saudaraku. Sehingga dikatakan, saudaraku, Yusuf menceritakan apa yang telah Tuhan taruh di hatinya. Nah, itulah yang dikatakan, saudaraku, Yusuf mendapat pesan Tuhan, firman Tuhan melalui mimpi. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, betapa pentingnya pada saat seseorang itu akrab dengan Tuhan, Tuhan akan menyampaikan isi hatinya kepada orang itu. Salah satu di antaranya melalui firman yang diterima olehnya saudara. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yusuf pada waktu menerima pesan firman Tuhan, dia mulai memelihara firman Tuhan ini. Dia mulai menjaga firman ini, saudaraku. Dan dia pegang teguh pesan firman Tuhan ini dalam hidupnya. Saudara kekasih dalam Tuhan, betapa pentingnya untuk saya, untuk kita semua, saudaraku, berpegang teguh terhadap firman yang telah kita baca, yang telah kita dengar, yang kita telah terima, baik melalui hamba Tuhan, melalui firman
yang kita terima langsung daripada Tuhan maupun secara tidak langsung, saudaraku. Dan hal itu harus kita apa? Jaga, pegang kebenaran itu dalam hidup kita. Inilah yang Yusuf lakukan, yang membuat dia terus dekat dengan Tuhan, yang membuat dia terus akrab dengan Tuhan, sehingga dia dikatakan dapat mendengar langsung daripada Tuhan pesan-pesan firman Tuhan dalam hidupnya. Saudaraku, apa pesan firman yang telah kita terima hari ini? Pesan firman Tuhan yang kita dengar setiap hari dalam hidup kita. Apakah kita memiliki satu tindakan untuk berubah? Apabila firman Tuhan itu berbentuk peringatan, apakah kita mau bertobat daripada sikap ataupun hidup kita? Ataupun hanya kita menerima firman itu dan lalu begitu saja? Saudaraku, apabila kita memiliki sikap yang dekat dengan Tuhan, pasti kita memiliki respon terhadap firman yang kita terima, saudaraku. Ini yang terjadi dalam hidup Yusuf, saudaraku. Pribadi yang dikatakan pejuang iman, saudaraku. Dan seterusnya, Yusuf dia memelihara pesan firman Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Saudaraku, dalam perjalanan hidup Yusuf ini, kalau kita baca seluruh kitab Kejadian dari pasal 37 ini, saudaraku, sehingga habis pasal ini ataupun kitab Kejadian dari pasal 37 ini sampailah pasal yang ke-50, saudaraku, kita dapat mempelajari bagaimana cabaran hidup Yusuf dalam dia menempuh perjalanan hidupnya tidak mudah, saudaraku. Itulah yang Yusuf lakukan. Dia pelihara pesan firman Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Dan kalau kita mempelajari bahagian firman Tuhan awal tadi yang telah kita baca, dikatakan di sana Allah sentiasa membuat hidupnya berhasil. Allah sentiasa memperkayakan dia dengan segala pengetahuan. Dan Allah sentiasa membuat dia produktif dalam hidupnya, sehingga kemanapun dia pergi, saudaraku, dia menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu disebabkan karena Yusuf dia memelihara pesan firman Tuhan dalam hidupnya. Dia pegang kebenaran firman Tuhan itu, saudaraku. Walaupun dia berhadapan dengan cabaran apapun, dia tetap berpegang teguh terhadap kebenaran firman dalam hidupnya. Itulah yang membuat dia berhasil, saudaraku. Saudara mau berhasil dalam hidupmu hari-hari ini? Dalam dunia yang sangat mencabar hari ini, saudaraku, kita perlu berpegang teguh terhadap kebenaran firman. Karena firman Tuhanlah yang dapat memberi kekuatan kepada kita, yang dapat membuat kita berhasil, yang membuat kita produktif, saudaraku, dan membawa kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Yusuf dia mengerti bahwa Tuhan saja yang berkuasa, yang dapat menuntun perjalanan hidupnya. Perjalanan hidup Yusuf ini, saudaraku, sangat luar biasa. Pada permulaan dia dipanggil Tuhan dalam hidupnya, saudaraku, dia tidak disenangi oleh ahli keluarganya sendiri, oleh saudara-saudaranya. Dia ditolak oleh saudara-saudaranya. Bahkan dia dihina, saudaraku. Dia disebut sebagai orang yang mengada-ngada, tukang mimpi, yang mereka tidak senangi. Namun, saudaraku, Yusuf dia tidak mengindahkan hal itu. Dia yakin bahwa hanya Tuhan saja yang berkuasa dapat menuntun perjalanan hidupnya. Itulah rahasia Yusuf berhasil dalam hidupnya
Salah satu di antaranya, saudaraku, dia akrab dengan Tuhan, dia yakin bahwa Tuhan yang berkuasa menuntun hidupnya, saudaraku. Saudara yang saya cinta dalam Tuhan, hal yang sama juga dapat kita lalui dalam hidup kita. Pada waktu kita akrab dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, kita menjadi pribadi yang benar-benar percaya bahwa Tuhan saja yang berkuasa memimpin perjalanan hidup kita. Yang kedua, saudaraku, tuntunannya membuat Yusuf tetap bertahan lalui masa-masa sukar dalam hidupnya. Dalam Kejadian pasal 37 ayat 18 dan ayat 20, kita lihat di sana, saudaraku, apa yang Yusuf alami dalam perjalanan hidupnya. Pada suatu waktu, saudaraku, dia diarah oleh bapaknya untuk menghantar bekal ataupun makanan untuk saudara-saudaranya di padang, di tempat di mana orang memelihara dan menjaga kambing domba. Dan pada waktu Yusuf pergi ke tempat itu, dikatakan oleh bagian firman Tuhan, saudara boleh baca dari pasal 37 ayat 18 dan 20. Pada waktu saudaranya melihat Yusuf dari jauh, saudaraku, apa yang mereka ingin lakukan? Mereka merencana supaya Yusuf ini akan mereka bunuh, saudaraku. Lihat, saudaraku, saudara Yusuf sendiri, saudaraku, sangat benci terhadap dia. Namun, saudaraku, oleh karena Yusuf adalah pribadi yang akrab dengan Tuhan, sehingga dikatakan tuntunan Tuhan membuat Yusuf tetap bertahan lalui masa-masa sukarnya, saudaraku. Bayangkan, saudaraku, dikatakan dalam ayat 18, Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya dan mereka merancang hendak membunuh Yusuf. Ini yang Yusuf lalui. Dia tidak lalui masa-masanya, saudaraku, dengan senang lenang. Tapi dia lalui masa-masanya, saudaraku, dengan penuh cabaran. Apakah Yusuf tidak tahu? Dia tahu, saudaraku. Karena dia adalah pribadi yang dekat dengan Tuhan. Dia tahu apa yang telah dirancang oleh saudara-saudaranya terhadap dia. Kemudian Yusuf diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya. Mereka telah merancang kecelakaan, tetapi Tuhan menyelamatkan Yusuf daripada rencana jahat itu. Dalam Kejadian pasal 37 ayat 23, saya akan baca bahagian ini, saudaraku. Dikatakan di sana dalam ayat 23, baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Saudara, bayangkan, saudaraku, Yusuf telah pergi begitu jauh mencari saudaranya untuk memberi makanan kepada saudara-saudaranya. Dia melakukan sesuatu yang baik terhadap saudaranya. Namun apa yang terjadi, saudaraku? Mereka menangkap dia dan melemparkan dia dalam sumur, kata firman Tuhan. Rencana jahat yang telah dilakukan atas hidup Yusuf. Oleh karena Allah membela dia, sehingga apa yang telah dirancang oleh saudaranya, saudaraku, tidak terlaksana. Dan dikatakan juga Yusuf, pada waktu itu, saudaraku, dikatakan Yusuf juga melawan godaan yang datang dalam hidupnya. Setelah Yusuf diperlakukan oleh saudaranya dengan tidak adil, pada waktu dia ditangkap dan dilemparkan ke dalam sumur, dikatakan, dan setelah itu, saudaraku, datanglah para saudagar dan dia juga dijual
oleh orang Ismail, dikatakan kalau kita baca bahagian firman Tuhan itu. Dan seterusnya apa yang terjadi? Dia telah dibeli oleh Potifar, seorang pegawai istana raja, saudaraku. Pada masa itu, saudaraku, Yusuf ditempatkan di istana raja. Kalau kita terus membaca bahagian firman Tuhan dalam pasal yang ke-19, dikatakan Yusuf telah diberi mandat oleh Potifar, dan dia telah diberi kuasa untuk menjaga segala sesuatu yang telah dipercayakan kepada Yusuf. Saudara, tidak semudah apa yang kita pikirkan. Tapi Yusuf, dia juga berhadapan dengan cobaan. Ya, dikatakan saudaraku, Yusuf dia melawan godaan yang datang dalam hidupnya. Apa godaan itu? Kita rujuk firman Tuhan dalam Kejadian 39 ayat 11 dan ayat 12, ya. Dikatakan di sana, pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, perempuan ini yaitu istri Potifar. Kemudian dia berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menanggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Saudara, ini yang Yusuf lakukan. Dia melawan godaan yang datang dalam hidupnya. Saudara, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang akrab dengan Tuhan, memiliki kekuatan untuk menentang segala jenis kejahatan, godaan yang datang dalam hidupnya. Apa yang dikatakan di sana, pada waktu Yusuf digoda, saudaraku, dia lari menjauh, saudaraku. Saudara kekasih, jangan sampai, saudaraku, pada waktu godaan datang dalam hidup kita, jangan sampai kita lari mendekat, saudaraku. Itu bahaya, saudaraku. Tapi Yusuf, saudaraku, dia menjauhkan dirinya dari godaan yang datang dalam hidupnya. Kenapa dia dapat bertahan? Kenapa dia dapat melawan godaan yang datang dalam hidupnya? Itu terjadi karena pada saat dia akrab dengan Tuhan, tuntunan Tuhan membuat Yusuf tetap bertahan, saudaraku. Tidak cukup dengan itu, saudaraku. Dia dapat melawan godaan. Dan akhirnya, saudaraku, dikatakan dia juga difitnah. Dan dia dituduh oleh istri Potifar bahwa dia datang untuk mengganggu dia. Padahal, saudaraku, istri Potifar yang melakukan kejahatan atas hidup Yusuf. Hal itu terjadi, saudaraku, pada waktu Yusuf mulai diangkat Tuhan. Dan godaan itu juga datang dalam hidupnya, saudaraku. Saudara kekasih dalam Tuhan, hal-hal yang datang dalam hidup kita pada hari-hari ini, masa-masa yang sukar dalam hidup kita pada hari ini begitu banyak, saudaraku. Dan hal itu akan membawa kita seolah-olah, saudaraku, Tuhan itu jauh daripada kita. Sebenarnya, saudaraku, apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf, segala sesuatu yang dia lalui dalam hidupnya itu adalah cara Tuhan melatih dia menjadi pribadi yang semakin dewasa dan semakin kuat dalam iman percaya kepada Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, saya tidak tahu, saudaraku, sejauh mana masa-masa sukar yang kita lalui dalam hidup kita pada hari ini.
Apakah masa-masa sukar kita itu seberat seperti yang Yusuf lalui dalam hidupnya? Masa-masa sukar yang kita lalui pada hari ini juga, saudaraku, menjadi satu cabaran dalam hidup kita. Ingat, saudaraku, kesukaran yang kita hadapi, kesukaran yang kita lalui ini, saudaraku, adalah cara Tuhan membentuk, melatih kita supaya kita menjadi pribadi yang terus-menerus mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Maka kita akan menjadi pribadi yang terus menang dalam setiap kesukaran hidup yang kita lalui, dan kita mendapat kemenangan itu yang datang daripada Allah sendiri. Seperti mana Yusuf, saudaraku, dia tidak kalah terhadap godaan, tapi dia kalahkan godaan itu oleh karena dia tahu bahwa Tuhan saja yang dapat membuat hidupnya berhasil. Saudaraku, kita harus memiliki sikap seperti Yusuf, pejuang, bapak pejuang iman yang perlu kita teladani, saudaraku. Dia melihat Tuhan pada saat godaan datang dalam hidupnya. Godaan ada di kiri kanan kita, saudaraku. Di depan dan di belakang kita, saudaraku, godaan tetap ada. Tapi bagaimana respon kita, reaksi kita berhadapan dengan keadaan itu? Apakah kita mengalah? Apakah kita tunduk terhadap godaan itu? Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dia tidak akan tunduk terhadap godaan ataupun terhadap kejahatan itu. Ini yang Yusuf lakukan dalam hidupnya. Yusuf tetap setia dalam imannya. Dia tetap menjadi berkat di dalam penjara. Tuhan membuat dia berhasil. Saudaraku, pada waktu dia dituduh oleh istri Potifar, dia dilemparkan ke dalam penjara. Penjara di mana tempat dia dipenjarakan juga adalah penjara yang high class, saudara. Dikatakan penjara tempat memenjarakan raja. Bayangkan, saudaraku. Tempatnya saja, saudaraku, di penjara, bukan tempat yang calang-calang. Tempat yang ada kelasnya, saudaraku. Kalau kita terus baca bahagian firman itu, dikatakan walaupun Yusuf berada di penjara, dia tetap dipercayakan oleh kepala penjara. Dan apa yang dilakukan oleh kepala penjara, dia percayakan itu kepada Yusuf. Lihat, saudaraku, kemanapun dia pergi, saudaraku, Allah sentiasa membuat dia menjadi berkat. Karena dia dekat, dia akrab dengan Tuhan. Itulah yang membuat hidupnya berhasil. Dan seterusnya, saudaraku, yang ketiga, yang terakhir, keakraban Yusuf dalam hidupnya itu, saudaraku, membuat dia, tuntunan Tuhan memampukan hidup Yusuf berada di dalam kasih Tuhan. Dia memampukan Yusuf, saudaraku, tetap berada di dalam kasih. Hidupnya sentiasa diwarnai oleh kasih Tuhan. Bayangkan, saudaraku, kalau Yusuf adalah pribadi yang tidak berpegang teguh kepada firman Tuhan pada awalnya, saudaraku, apa yang terjadi? Hatinya pasti dipenuhi dengan dendam. Hatinya pasti dipenuhi dengan kebencian. Dan hatinya terus rusak oleh karena dendam yang tinggal di dalam hatinya. Namun Yusuf dikatakan adalah pribadi yang terus hidup dalam kasih. Apa yang dia lakukan, saudaraku? Dia tetap berpegang kepada kebenaran firman. Dia tetap memberitakan firman, saudaraku. Kalau kita rujuk dalam Kejadian 41 ayat 39 sampai ayat yang ke-43, apa yang terjadi di sana, saudaraku?
Yusuf dia menjelaskan apa makna firman yang telah diterima oleh Raja Mesir pada waktu itu. Firaun dia meminta penjelasan daripada Yusuf tentang apa yang dia lihat melalui mimpinya, saudaraku. Oleh karena Yusuf, saudaraku, telah diberi hikmat oleh Tuhan untuk menjelaskan penglihatan dan mimpi, sehingga saudaraku melalui hikmat, melalui kekayaan yang Yusuf terima itu, saudaraku, dia menyelamatkan orang-orang yang ada di komunitinya, bahkan yang ada di dalam negara Mesir pada waktu itu. Saudara, bayangkan, sekiranya Yusuf ini tidak hidup di dalam kasih Tuhan, pasti dia tidak mau menjelaskan apa yang dia terima. Mungkin Tuhan pun tidak berbicara melalui dia, oleh karena ada kepahitan, ada dendam yang dia simpan di hatinya. Namun Yusuf tidak melakukan hal itu, saudara. Dia bebas daripada segala dendam, kebencian yang coba menarik ataupun menggoda hidupnya. Namun Yusuf, saudaraku, dia menjelaskan apa yang Tuhan nyatakan melalui Raja Firaun, saudaraku. Yusuf menyelamatkan negara Mesir, raja beserta rakyatnya, dan keluarga Yusuf sendiri dari bencana kelaparan yang menimpa negara Mesir pada waktu itu. Dikatakan, saudaraku, bencana itu telah menghantui seluruh dunia pada waktu itu, dan dikatakan pada waktu itu terjadilah bala kelaparan yang begitu dahsyat selama 7 tahun, saudaraku, di mana negara Mesir khususnya, saudaraku, mengalami sesuatu yang begitu mengerikan. Orang-orang mengalami kelaparan dan tidak punya makanan. Oleh karena Tuhan telah memimpin hidup Yusuf, dan Tuhan mempercayakan dia dengan hal-hal yang mana telah dilakukan terhadap dia melalui Raja Firaun pada waktu itu, saudara. Kalau kita baca bahagian ataupun pasal 41 ini, sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, saya akan membawa kita membaca bahagian ini, saudaraku, pembacaan yang terakhir. Dikatakan di sana, saudaraku, pasal 41 ayat 39 dan 40 hingga 43 dikatakan di sana. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dia dilantik, saudaraku. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakainyalah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat! Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara kekasih yang saya cinta,
inilah yang terjadi atas hidup Yusuf. Pada saat hidupnya, saudaraku, dikuasai oleh kasih Tuhan, dan hidupnya terus menjadi berkat bagi orang lain. Selain bagi bangsanya sendiri, saudaraku, dia juga menjadi berkat bagi orang yang tidak mengenal Allah dalam hidup mereka. Kuasa kasih yang hidup dalam diri Yusuf mengalahkan kebencian yang ada di sekelilingnya. Inilah yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Waktu dia dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hatinya. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, mungkin ada juga sisa-sisa yang tersimpan di hati kita. Kebencian, dendam yang mungkin masih tersimpan dalam hati kita. Kita belajar daripada hamba Tuhan ini, dari pahlawan iman ini, saudaraku. Yusuf, dia tidak membiarkan hatinya dikuasai oleh dendam, dikuasai oleh kebencian. Dia lepas daripada semuanya, saudaraku, sehingga Tuhan begitu senang berbicara kepada Yusuf, dan segala firman yang datang dalam hidupnya membuat dia berhasil. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus, penting, saudaraku, hidup kita dikuasai oleh kasih Tuhan. Pada saat kasih Tuhan menguasai hati kita, menguasai kehidupan kita, segala kejahatan, segala kedengkian, kebencian itu dapat dilenyapkan. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, akhir daripada bahagian firman Tuhan ini, saya senang sekali mengutip satu bahagian firman dari Yesaya 40 ayat 31. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Saudara, inilah gambaran orang yang akrab dengan Tuhan, orang yang terus mencari Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan dalam hidupnya. Dikatakan hidupnya terus dibaharui, kekuatannya terus dibaharui di dalam Tuhan. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, maukah engkau mengalami kuasa Tuhan dalam hidupmu? Maukah engkau mengalami mujizat Tuhan dalam hidupmu? Maukah engkau mengalami kasih Tuhan memenuhi hatimu yang mungkin saat ini memerlukan kasih Tuhan? Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, kita belajar daripada hamba Tuhan ini. Yusuf sendiri, saudaraku, dia merendahkan dirinya dan dia terus connect dengan Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan dalam hidupnya, sehingga dikatakan oleh firman bahwa Yusuf terus berhasil dalam hidupnya oleh karena dia memiliki roh yang takut dan taat kepada Tuhan. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan hari ini mengajar, mendidik kita menjadi pribadi yang terus akrab dengan Tuhan dalam kehidupan kita setiap waktu. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian yang saya cinta dalam Tuhan, sebelum kita berdoa, Pastor tidak lupa berterima kasih untuk jemaat Tuhan yang terus setia, tekun, berdoa buat pelayanan Tuhan di SIB City Life Church Kuala Lumpur. Terima kasih untuk komitmen Anda. Dan juga komitmen Anda dalam hal memberi sokongan buat pelayanan Tuhan di SIB City Life Church Kuala Lumpur. Melalui pemberianmu, melalui persepuluhanmu, melalui janji imanmu, pemberian kasihmu. Saya yakin saudaraku, melalui ketaatanmu, kesungguhanmu, pasti Tuhan akan melipat gandakan berkat-Nya dalam hidupmu setiap waktu. Untuk anak-anak kita yang masih belajar,
jemaat Tuhan yang masih meneruskan studinya. Saya percaya Tuhan akan memberkati hidupmu dan melipat gandakan berkat pengetahuan dalam hidupmu, sehingga engkau berhasil dalam studimu. Apapun institusi yang engkau sedang ikuti saat ini, saya yakin Tuhan pasti menyertai perjalanan perjuanganmu dalam studimu. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, mari kita datang sekali lagi dalam doa kita, dan pasti akan memimpin kita dalam doa ini. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, atas berkat penyertaan-Mu dalam pemberitaan firman. Kiranya Bapa di surga, berkat firman-Mu yang telah kami terima akan mengambil tempat di hati kami. Beri kami iman untuk terus taat melakukan, mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami ya Tuhan mengalami kuasa mujizat Tuhan dalam hidup kami, dan mengalami perubahan-perubahan, sehingga hidup kami Tuhan yang lama dibaharui oleh iman percaya kami di dalam Yesus Kristus. Diberkati jemaat sekalian yang setia mengikuti pemberitaan ini Tuhan Yesus. Bapa, hamba berdoa sekali lagi untuk komitmen jemaat sekalian yang setia memberi persembahan, persepuluhan, janji iman, pemberian kasihnya, apapun bentuk sumbangannya buat pelayanan-Mu Tuhan, melalui doanya, kami percaya Tuhan akan melipat gandakan berkat-Mu buat mereka. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa khusus untuk jemaat sekalian dalam perjuangan kami dalam minggu-minggu seterusnya. Tuhan, tolong Tuhan pelihara kami Tuhan Yesus. Tuhan menjaga kami dari segala bahaya, baik bahaya sakit penyakit dan bahaya rencana jahat manusia atas hidup kami. Kami yakin Tuhan akan memelihara dan menolong setiap pribadi kami. Bapa, hamba berdoa sekali lagi untuk negara kami Malaysia, negara yang kami cintai ini Tuhan. Kami mohon perlindungan-Mu Tuhan atas negara kami. Lindungi negara kami, rakyat sekalian ya Tuhan, daripada segala bahaya sakit penyakit, khususnya Tuhan penyakit COVID-19. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar penyakit ini ya Tuhan diputuskan dan dipatahkan virusnya Tuhan Yesus. Biarlah kuasa darah-Mu ya Tuhan yang membasmikan sakit penyakit ini. Bapa surgawi, hamba berdoa kiranya berkat perlindungan-Mu Tuhan akan terus menyertai kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih jemaat sekalian atas kesetiaan Anda. Jumpa Anda di minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Pastor David buat perkongsian daripada firman Tuhan untuk kita pagi ini. Untuk info minggu ini, persekutuan doa korporat setiap hari Rabu jam 8 malam menerusi aplikasi Zoom. Link akan dihantar ke grup SIB City Life sebelum ibadah bermula. Sebarang pertanyaan lanjut, Anda boleh menghubungi admin gereja Saudara Roni. Semua jemaat sangat-sangat digalakkan untuk mengikut serta persekutuan doa ini. Mengenai pungutan uang persembahan, persepuluhan, dan janji iman, Anda boleh membuat kiriman terus ke akaun Public Bank Gereja, yaitu 314-643-4014 atas nama Sidang Injil Borneo SIB Brickfield. Anda boleh menghantar slip transaksi Anda kepada Bendahari Gereja Puan Margaret. Her Conference, anjuran pelayanan wanita SIB Semenanjung, telah bermula pada 23 Januari 2021, yaitu semalam, menerusi channel YouTube PWSIB Semenanjung. Kepada semua wanita anggun, Anda dijemput untuk mengikuti Her Conference ini dalam sesi bengkel pada tarikh-tarikh yang dinyatakan di screen ini.
Sesi bengkel ini akan dilakukan melalui aplikasi Zoom. Pastikan Anda mendapat link tersebut daripada EJK Pelayanan Wanita gereja ini, yaitu Puan Margaret. Oke saudara, kita bersyukur untuk ibadah kita hari ini. Mari kita terus belajar dan membangun kehidupan kita dalam Kristus setiap hari, dalam firman dan dalam doa. Jemaat yang dikasihi, nikmatilah minggu ini dengan berkat kekuatan dari Tuhan. Jumpa Anda pada minggu depan. God bless you. Bye.